Kembali lagi di Generasi Mecin dengan dua narasumber saya. Ada wasekjennya DPP dari Partai Solidaritas Indonesia, ada Mbak Danik Eka. Dan juga tim pemenangan dari Prabowo Sandi, ada Dr. Gamal Albin Said. Nanggepin tadi sedikit soal statement dari Dr. Gamal. Mungkin nggak sih kita balik ke titik nadir 98 karena kekhawatiran-kekhawatiran beliau ini. Hutang, inflasi, pengangguran. Kita balik 98. Ngeri ya? Tapi mungkin nggak kita akan segitu merosotnya ekonomi, berarti dari ekonomi ya. 98 ini kita ngomong ekonominya kan? Saya tidak bilang kita akan kembali. Ya titik nadirnya tadi ya, titik nadir. Bukan 98. Tidak mungkin kita akan memiliki titik nadir dalam perjalanan bangsa dari indikator tersebut. Iya. Tapi bukan berarti kan bukan tidak mungkin berarti kan ada kemungkinan dong. Oh iya, semua ada kemungkinan. Oke, ya. Mungkin nggak kalau misalnya periode 2 lanjut kita balik ke titik nadir di 98 secara ekonomi ya? Kalau kita ngelihat ini ya target dari RJPN itu kan target minimal dia harus mencapai 0,38% kalau dia dikatakan krisisnya udah mencapai ketimpangan ekonomi. Lah sementara dari tahun 2006 ini sendiri kan udah nyampe 0,38%. Berarti ini kita semakin hari semakin membaik dan semakin menjauh dari titik krisis ekonomi itu sendiri. Dan asal gitu, walaupun ini agak lambat dipertahankan terus. Ya sepertinya akan juga mustahil juga tiba-tiba kita anjlok terus krisisnya kembali ke era 98. Apalagi kalau kita melihat capaian dari Presiden Jokowi kemarin kita sudah berhasil mengambil 51% saham dari Freeport. Walaupun toh banyak juga yang nyinyir, lah itu kan di tanah sendiri, namanya tanah-tanah sendiri dibayar pakai ngutang lagi gitu. Itu apa bukan namanya bodoh? Itu banyak sekali yang nyinyir seperti itu. Tapi kan secara kita ketahui bersama ini ada masalah yang kompleks yang dibawa dari zaman Orde Baru dulu yang neken masalah ini apa kerjasama dan juga saham di PT Freeport itu sendiri. Dan ini kan walaupun dibilang wah itu kan nanti kontraknya berhenti sampai tahun 2020. Tapi toh apakah setelah selesai tanah ini dikembalikan seluruh aset itu bersama juga ya dia kembali menjadi tanah Papua seperti dulu disewa. Dan ini kan harus menjadi sebuah capaian luar biasa. Nanti menjadi sebuah BUMN bukan hanya kesejahteraan di lokal Papua saja, tapi ini menjadi kesejahteraan bagi masyarakat besar. Ini yang pertama. Kita seringkali melewatkan hal-hal yang besar seperti ini. Belum lagi hal-hal yang lainnya bukan hanya sekedar sorotan pada sisi ekonomi. Seandainya kita akan dibawa kembali ke era Orde Baru, saya lebih ngerinya lagi masalah sosial ekonomi, tingkat korupsi dan lain sebagainya. Itu semakin kritis. Orang banyak membandingkan, wah enak zaman Orde Baru dulu nggak ada orang kena OTT gitu. Iya nggak kena OTT karena nggak dibuka gitu. Sekarang semakin banyak karena semakin transparan disampaikan kepada masyarakat. Terus ada yang bilang, wah perbedaan pendapat kalau sekarang dikit-dikit langsung dipolisikan, dikriminalisasi gitu. Kalau dulu sih bukan dikriminalisasi tapi hilang. Ya, kan ini makin ngeri. Hilang, diamankan. Ya itu halusnya ya. Gitu. Okay. Jadi kalau misalnya mau kembali ke sana, saya yakin deh dilempar aja ke masyarakat siapa sih yang mau. Generasi milenial yang lahir setelah 98 tidak banyak mengetahui apa yang terjadi di Orde Baru. Hal-hal yang baik atau tidaknya ya. Iya. Perlu nggak kita balik ke Orde Baru? Jadi begini, saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya, guru-guru saya itu untuk menghormati setiap pencapaian presiden. Contoh hari ini pun saya respect sekali bagaimana Pak Jokowi bisa membangun infrastruktur, mempedulikan daerah timur ya. Sama, di eranya Bung Karno kita melihat bagaimana Bung Karno membangun sebuah proses menginisiasi ya proses kebangsaan kita, lalu menjaga kedaulatan kita, menghentikan berbagai upaya separatisme. Era Orde Baru pun punya banyak pencapaian. Kita lihat ada swasembada pangan di sana. Kita lihat pembangunan kita sangat baik ya. Lalu bagaimana banyak kelembagaan kita dibangun dengan fondasi yang sangat kokoh. Bapak Eyang Habibie juga punya pencapaian yang luar biasa. Bagaimana bisa mentransformasi proses reformasi dengan sangat baik dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat dalam tempo yang singkat. Nah, saya lanjutkan termasuk Gus Dur, Ibu Megawati dan Pak SBY. Nah, jadi artinya statement Bu Titi itu bukan tidak mungkin kita bisa mencapai swasembada pangan ya. Karena kita lihat sekarang contoh dalam pemerintahan kali ini katanya kita surplus 2,8 juta ton, tapi kita impor 2 juta ton beras ya kan. Terus jagung juga sama, katanya kita surplus 14 juta tapi kita impor 100.000 ton. Itu kan contoh. Artinya itu adalah sebuah narasi.
untuk bagaimana kita bisa mencapai yang namanya kedaulatan pangan yang harapannya jangan dipolitisasi sebagai upaya kembali ke Orde Baru. Dan contoh kedua, saya juru bicaranya itu ketika Orde Baru, saya tuh masih TK mau SD waktu itu. Ya, nggak mungkin saya. Jadi artinya Pak Prabowo itu sekarang membawa banyak anak-anak muda itu untuk yang membawa masa depan ya. Artinya mencari anak-anak muda punya integritas di berbagai kalangan untuk bagaimana bisa membawa kita. Terus soal korupsi ya. Ini juga evaluasi. Contoh kasus Bapak Novel Baswedan ya. Perasaan apa sih yang muncul kalau kita melihat ya, menyaksikan, mendengar Bapak Novel Baswedan disiram air keras, tapi sampai hari ini tidak ada penegakan hukum kepada beliau. Jadi kalau kita bicara masalah korupsi pun, pencapaian indeks persepsi korupsi kita itu stagnan di peringkat, di angka 37, bahkan peringkat kita turun 3 tahun terakhir dari 88 turun ke 90, sekarang turun ke 96. Kita kalah sama Timor Leste yang itu baru berdiri sekitar tahun 2000-an kan. Nah, artinya itu juga menjadi autokritik. Kenapa kok indeks persepsi korupsi kita stagnan dan bagaimana penegakan kasus hukum ya dari kasus Bapak Novel Baswedan? Karena itu tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah. Patra, tapi aku belum satisfied nih dengan pembahasan sebutan cebong dan kampret. Mungkin kita balik ke sana ya. Dokter Gamal dan Mbak Dani kan tadi tidak setuju ya dengan persebutan itu, dan memang udah banyak ustadz juga bilang ya harus di stop. Jadi bagaimana untuk di stop lah sebutan ini di media sosial? Oke, aku sebenarnya menarik dulu ya yang dari dari ini salah satu gambaran kita menarik debat tidak harus menggunakan kata cebong dan kampret ya. Ya kan? Iya. Karena kadang-kadang kalau di sosial media tuh kalau balas-balasan kayak terakhirnya kalau udah nggak bisa ngejawab, cebong tahu apa gitu, kampret mana ngerti. Nah ini ternyata salah satu bukti berdebat tanpa harus cebong dan kampret. Ya silakan tim cebong. salah. Maaf. Ya silakan dari. Menarik tadi yang disebutin indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi. Dan juga HAM tadi di garis bawah. Masalahnya kan kita tidak jangan kembali ke Orde Baru masalah HAM. Sedangkan menurut Dr. Gamal justru di eranya Pak Jokowi juga ada catatan soal HAM, apalagi di kasus Novel Baswedan. Yang menarik ini yang pertama, indeks persepsi korupsi kita yang tertinggi, lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat nomor 1 itu adalah DPR. Kedua adalah partai politik. Ini berdasarkan dari DPR, Nah, ini berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh SMRC. Jadi memang ini ya, kita kalau melihat kelakuan-kelakuan itu banyak terjadi dan terungkap di sana. Sehingga kami bersama dengan kawan-kawan, ini saya bersama teman-teman PSI gitu. Kemarin kita kan meluncurkan salah satu program bersih-bersih DPR. Salah satunya memang ini banyak sekali produk hukum yang dilahirkan sebelumnya. Salah satunya misalnya ini PP tahun 1990 nomor 61 itu di sana yang mengatur terkait pendanaan untuk anggota DPR, di mana semua dana-dana kunker itu tidak perlu pelaporan nota penggunaan. Tapi cukup hanya tanda terima saja, diterima dana kunkernya terserah habis itu apa. Dan ini salah satu bentuk kebocoran-kebocoran yang terjadi itu dari sana. Sehingga kita temukan data dari BPK tahun 2016 itu ada 945 miliar rupiah dana kunker. Itu ternyata kunkernya fiktif. Terus masa reses juga nggak pernah turun ke dapil, dan itu kebetulan saya kan juga caleg, jadi sering keliling-keliling setiap desa saya tanya ada anggota DPR yang pernah kesini nggak Pak Bu? Nggak pernah. Dan itu sekarang saya sudah 98 desa yang saya kunjungi, semua jawabannya sama. Dan ini sebuah pukulan telak buat kita semuanya. Kalau misalnya ingin pemerintah itu bagus, bukan hanya disupport dari siapa eksekutifnya saja, tapi juga siapa legislatifnya. Kalau kita ngelihat pemerintah sekarang memang sering bertabrakan antara legislatif dan ini dengan eksekutif. Dan ini menjadi paradigma bareng buat kita semua, khususnya generasi milenial. Nanti kita jangan hanya ribut mau milih capres dan cawapresnya aja, tapi tolong diperhatikan seksama siapa caleg-calegnya yang akan duduk di sana yang benar-benar mau membersihkan DPR, bersih-bersih DPR. Masuk ya. Gitu, biar benar-benar sejalan gitu antara program yang dilakukan dengan undang-undang yang support. Di sini saya malah menemukan kesepakatan memang indeks korupsi masih mengkhawatirkan meskipun dari sisi anggota DPR yang berarti anggota-anggota partai dong berarti. Betul. Seperti itu ya.
Oke. Semua partai, dan bahkan di temuan kita kemarin waktu daftar untuk pendaftaran caleg, dari Bawaslu juga merilis, dari KPU juga merilis, satu-satunya partai politik yang tidak mencalonkan caleg-caleg yang pernah terpidana korupsi dan kasus-kasus yang lainnya hanya PSD saja. Ya karena memang tidak ada yang pernah jadi anggota DPR dong. Bukan itu juga, mantan anggota DPR silahkan disterilisasi. Bukan hanya PSI loh partai baru, tapi banyak sekali partai baru yang ternyata juga masih ada yang menerima itu. Ini komitmen awal, partai politik menjadi salah satu yang tidak dipercaya integritasnya oleh masyarakat, juga harusnya berani mensupport orang-orang yang ke sana supaya jalannya pemerintah ke depan pasca pemilu nanti Pilpres 2019 gak hanya berjalan timpang satu arah saja.